Seandainya lah. Ya tinggal saja nanti pada menyala sendiri. Bukan enak sama nih masalah. Biaran murid sampai teman penduduk. Hilang aku besar dari satu pun. Ungkapan bahwa orang Rote meminum makanannya ini sebenarnya ungkapan dari orang luar. Pembuat novel abad 19 ya, Max Havelaar, Multatuli. Nah di dalam novel itu ada juga tentang orang-orang di Pulau Rote dekat timur yang tidak makan tetapi hanya minum. Nah, jadi tidak makan, jadi bisa dibayangkan bagaimana orang-orang ini tidak makan tetapi hanya minum. Ini imajinasi dari pembuat novel ini, entah dia dapatkan informasi dari mana, tetapi ada di dalam novel ini. Masuknya Bapak Joni dalam kerja. Oh, boleh mama lah deh. Bibi, ikan ini. Orang antar ikan ini. Mari angkat tuh, tapi ada apa nih? Ada video deh. Tentang orang Rote yang hanya minum, makan dengan cara minum. Kalau kita lihat, kita banding-bandingkan, dan kita meneliti lebih jauh cara makan, pola makan orang Rote memang benar. Imajinasi itu ternyata benar. Kenapa? Karena memang cara makan orang Rote itu banyak berkuah, berair. Itu yang pertama. Rebus ya, makanan direbus-rebus. Itu yang pertama. Yang kedua, memang konsumsi orang Rote lebih banyak berupa cairan, yaitu gula lontar. Ya. Sampai dengan sekarang, saya yakin sampai dengan sekarang, sampai dengan tahun 80-an, 90-an masih ada orang Rote, terutama yang gembala misalnya, atau petani, pagi kalau dia keluar, dia tidak makan, dia tidak sarapan. Yang dia lakukan hanya minum gula. Gula yang sudah dimasak, gula lontar yang dimasak. Gula itu yang akan dia konsumsi ketika sampai dengan tengah hari. Lalu makanannya apa? Kalau gembala misalnya dia akan cari burung di hutan, ditangkap untuk dibakar, dimakan. Atau mungkin dia bawa nasi sedikit, tapi itu jarang terjadi. Lebih banyak dia minum. Nanti malam
malam sampai ke rumah baru dia makan malam. Jadi sehari dia sekali makan. Ini untuk kelas-kelas petani, kelas-kelas penggembala dan lain sebagainya. Itu mungkin yang dimaksudkan dengan orang-orang yang meminum makanannya, karena mereka tidak banyak makan, lebih banyak mengkonsumsi gula. Kita menuju extinction, menuju langkah yang pasti menuju kepunahan, karena semakin sedikit. Karena apa? Menurunkan keahlian. Keahlian itu tidak didapatkan di sekolah, hanya diturunkan dari ayah ke anak, magang. Nah, seberapa banyak orang yang melakukan itu? Jadi bergesernya budaya lontar ini karena masalah resiko menurut saya. Karena tingkat kesulitan untuk menghasilkan gula, untuk menyadap sampai menghasilkan gula itu itu taruhan nyawa. Satu hari bisa sampai 12 hari. Itu yang 3 liter itu yang penuh 3,5 itu. Kalau dijual dapat uang kira-kira 4 juta, 5 juta 1 bulan begitu. Seorang laki-laki rote yang lagi produktif itu kalau musim menyadap lontar itu biasanya menyadap sekurang-kurangnya 40, jadi range-nya 40 sampai 70, bahkan mungkin ada yang 80. Nah, dalam sehari menyadap 2 kali. Kalau dia 2 kali menyadap, kalau kita ambil 70 saja, berarti dalam sehari itu dia naik memanjat pohon lontar yang tinggi sekali itu berapa kali? 2 kali dari 70, 140 kali. Dalam situasi kecapean dan lain sebagainya, tingkat kematiannya tinggi. Dan seorang laki-laki rote kalau jatuh dan meninggal, artinya keluarganya selesai karena hanya berharap pada istrinya yang tidak bisa menyadap. Nah, yang dimungkinkan menurut saya adalah bagi saya perlu loncatan teknologi. Bagaimana supaya orang menyadap lontar tetapi tidak dengan risiko kematian yang tinggi. Mungkin dengan teknologi apa begitu, saya tidak tahu, tapi itu tanggung jawab ilmu pengetahuan untuk menjawab. Bagaimana supaya budaya lontar ini dipertahankan, maka harus ada teknologi yang mengurangi kematian. Masalahnya di kita adalah data selalu kurang. Tidak pernah ada yang memikirkan data. Kalau misalnya kita bilang berkurang, kita akan mengukur populasi lontar tahun sekian dengan tahun sekian. Masalahnya nggak pernah ada pendataan. Kalau misalnya di tiap desa, kepala desanya mendatakan, di desa saya ada 700 pohon. Kalau itu masuk ke data statistik, dia masuk ke rote dalam angka, ketahuan di rote berapa banyak pohon lontar. Tapi itu nggak pernah dilakukan. Karena apa? Nggak dianggap penting. Kepala desa muda yang sekarang yang berpendidikan modern mungkin harus mulai melakukan itu, sensus. Bukan hanya terhadap tanah, terhadap pohon lontar. Karena itu pohon kehidupan orang rote. Dari situ kita bisa tahu berapa pohon lontar yang kita punya. Gula air ini biasa menjadi pengingat akan anak-anak yang merantau kepada orang tuanya. Siapa yang merantau, ingat bapak dan mama pun susah. Dong setengah mati, dong pertaruhkan dong pu hidup menghasilkan gula air supaya lu bisa sekolah, lu bisa menempuh pendidikan. Jangan main-main, lu besar karena gula air. Jadi itu kira-kira arti gula air bagi orang rote. Bagi mereka yang betul-betul merasakan betapa satu substance ini dihasilkan dari proses yang tidak gampang. Perlu dihargai dan banyak orang rote menjadi besar, menjadi hebat karena ini. Dengan pulau yang kering seperti itu, ini menjadi andalan dan benar kata para orang-orang luar itu bahwa orang rote meminum makanannya. Iya, kami makan ini, minum ini saja. Minum gula, itu saja. Saya boleh minum sekarang? Mm-hmm.
praktek membuat makanan tradisional itu juga dihidupkan kembali. Bagaimana anak-anak Rote tahu jenis-jenis makanan orang Rote. Pengetahuan tentang kebudayaan itu dihidupkan kembali lewat pendokumentasian, pencarian kembali. Begitu orang tahu tentang itu, dia bangga tentang itu, maka diciptakanlah institusi. Institusi sosial yang menggerakkan praktek itu. Jadi kalau bagi saya secara pribadi, makanannya harusnya menjadi pride. We are what we eat. Jadi bukan cuma soal kenyang atau tidak kenyang. Kalau soal kenyang tidak kenyang, saya bisa beli roti di Alfamart, saya makan cepat-cepat kenyang. Tapi pride. Dan pride itu menyangkut segala rasa. Rasa bangga, rasa di lidah. Jadi memang harus enak juga. Harus sesuai juga, harus enak juga. Jadi bukan hanya ke dia makanan tradisional, kita kasih hidup, padahal nggak enak nih cara ngolahnya. Nah, pride. We are what we eat. Kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau saya makan roti terus kan saya bangga sebagai orang Eropa. Tapi kalau saya makan, saya harus bangga. Gula air harus membuat saya bangga. Karena saya dibesarkan dengan gula air dan saya jadi seperti sekarang. Itu pride. Dan bagaimana supaya gula air bisa disukai oleh anak-anak Rote? Itu dia tantangannya.